Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Nurul Hidayah, Selat Panjang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama toharoh dari najis dan yang kedua toharoh dari hadas. Apa sih pengertian dari najis dan hadas? Najis secara bahasa adalah sesuatu hal yang kotor atau sesuatu hal yang dianggap menjijikan. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu hal yang kotor sehingga menghalangi keabsahan sholat atau menghalangi sahnya sholat. Najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mukhaladhah atau najis berat. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang masih hanya minum ASI tanpa makan apapun. Nah, cara mensucikan najis ini yaitu dengan cara cukup memercikan air di najis mukhafafah ini atau air kencing bayi tersebut. Nah, najis yang kedua yaitu najis mutawassithah atau disebut dengan najis sedang atau disebut dengan najis pertengahan. Nah, contoh dari najis ini yaitu darah, nanah, air seni, tinja, dan juga bangkai binatang. Cara mensucikan najis mutawassithah ini yaitu jika najisnya itu tidak nyata, maka cukup mengalirkan air di najis tersebut. Nah, jika najis itu wujudnya nyata, maka kita harus menghilangkan zatnya, rasanya, baunya, dan warnanya, lalu bilas dengan air yang suci. Nah, najis yang ketiga yaitu ada najis mukhaladhah atau najis berat. Nah, contoh dari najis ini yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan hadis mukhaladhah ini yaitu dengan cara basuh sebanyak 7 kali menggunakan air yang suci. Nah, 1 kali di antara basuhannya dicampur dengan tanah yang suci. Toharoh yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Nah, hadas adalah keadaan tidak suci secara hukum maknawi pada diri seseorang dan menghalangi sahnya ibadah ritual seperti sholat, tawaf, dan juga menyentuh Al-Quran. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sebab seseorang berhadas besar yaitu yang pertama, keluarnya mani bagi laki-laki, yang kedua, keluarnya haid bagi perempuan, yang ketiga, nifas atau melahirkan, yang keempat, wiladah, yang kelima, berjima atau bersetubuh, dan yang keenam yaitu seseorang yang meninggal dunia. Cara mensucikan dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab seseorang berhadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari dubur dan kubur. Yang kedua, hilangnya akal, seperti tidur nyenyak, gila, dan mabuk. Yang ketiga yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak tangan dan tanpa alas. Nah, cara mensucikan dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu dan juga bertayamum. Tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama ada mandi wajib. Nah, apa sih mandi wajib ini? Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Bagaimana tata cara mandi wajib?
Tata cara mandi wajib yaitu yang pertama, basuhlah tangan kalian sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membersihkan kemaluan, dubur, ketiak, dan juga lipatan-lipatan tubuh lainnya dari segala kotoran menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, basuh ke tangan kalian lagi, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Selanjutnya, mengguyur kepala hingga pangkal rambut sebanyak 3 kali sambil membaca niat mandi wajib. Langkah selanjutnya yaitu mengguyur badan dari kanan ke kiri sebanyak 3 kali sambil menggosok dan membersihkan bagian-bagian tubuh. Langkah terakhir yaitu hendaklah memastikan bahwa air telah mengalir dan membasahi seluruh tubuh, termasuk lipatan-lipatan kulit lainnya. Adapun niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Toharoh dari hadas yang kedua yaitu berwudu. Apa sih berwudu itu? Berwudu menurut syariat Islam yaitu menggunakan air pada bagian anggota badan tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya tidak akan sah. Adapun tata cara berwudu yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua disunahkan mencuci tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, yang ketiga disunahkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali, yang keempat disunahkan mencuci hidung sebanyak 3 kali, yang kelima membasuh wajah hingga batas telinga sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh tangan dari ujung tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, disunahkan untuk membasuh telinga sebanyak 3 kali. Dan yang kesembilan, membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, tertib. Nah, niat berwudu yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Toharoh dari hadas yang ketiga yaitu ada tayamum. Nah, apa sih tayamum tersebut? Nah, tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu. Ketika seseorang dalam keadaan tidak ada air atau keadaan seseorang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, seperti contohnya orang yang sedang sakit. Adapun sebab-sebab seseorang harus bertayamum yaitu yang pertama karena sakit, yang kedua sebab seseorang tersebut dalam perjalanan yang jauh ketika ia ingin mengerjakan sholat tetapi tidak ada air, maka memperbolehkan ia untuk bertayamum. Yang ketiga dalam keadaan sama sekali tidak ada air. Adapun tata cara bertayamum yaitu yang pertama, tempelkan telapak tangan ke debu yang suci untuk mengambil debu tersebut. Lalu sembari membaca niat bertayamum untuk memperbolehkan sholat. Setelah tangan telah mengambil debu, lalu tepukkan tangan sebanyak 1 kali dan ditiup. Langkah selanjutnya yaitu ambil lagi debu yang suci lalu ditepukkan atau ditiup. Lalu usapkan tangan kalian hingga siku. Kemudian usapkan seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar seperti gambar di samping. Kemudian usapkan tangan kiri kalian hingga siku menggunakan telapak tangan kanan kalian seperti gambar 7 dan 8. Niat tayamum yaitu nawaitut tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa toharoh sangatlah penting bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena toharoh merupakan salah satu syarat sahnya ibadah kita, yang dimana toharoh itu menjaga kesehatan kita baik lahir maupun batin. Dan juga dengan toharoh
seorang muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencerminkan seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.